Kalau seperti itu, maka kami lebih berhak berpuasa daripada kalian. Maka pada hari itu bagi Nabi dan para sahabat puasa 10 Muharram hukumnya menjadi wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala fakhril kainat sayyidi sadat Muhammad ibn Abdullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah di pagi hari ini Sabtu 5 Muharram 1448 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki diri menjadi lebih saleh, menjadi lebih baik lagi. Juga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak bekal kita, baik bekal di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu pada hari ini kita akan mengkaji berkaitan dengan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Tetapi sebelum kita memasuki ini, terlebih dahulu izinkan saya untuk sama-sama mengingatkan kembali bahwa di bulan Muharram ini ada beberapa keutamaan. Suatu hari Rasulullah SAW ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah, lalu Nabi melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada hari itu, dan Nabi bertanya, "Kenapa kalian berpuasa pada hari ini?" Orang-orang Yahudi kemudian menjawab, "Kami berpuasa pada hari ini sebagai wujud atau bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di hari inilah Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penindasan Fir'aun dan bala tentaranya. Oleh karena itu, maka setiap hari ini kami selalu bersyukur kepada Allah dengan berpuasa." Mendengar jawaban demikian, kemudian Nabi bersabda, "Walidzalika nahnu ahaqqu minkum." Kalau seperti itu, maka kami lebih berhak berpuasa daripada kalian. Maka pada hari itu bagi Nabi dan para sahabat puasa 10 Muharram hukumnya menjadi wajib. Dan memang belum ada syariat puasa bulan suci Ramadan. Dan itu berlangsung selama 2 tahun. Begitu masuk ke 2 Hijriah atau 2 tahun Nabi di Madinah, lalu turunlah surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maksudnya puasa bulan suci Ramadan, sebagaimana diwajibkan pula terhadap umat-umat sebelum kalian. Tujuannya adalah agar kalian bertakwa. Maka Bapak Ibu, setelah turun ayat 183 surah Al-Baqarah, kemudian Nabi bersabda berkaitan dengan 10 Muharram ini, kata Nabi, "Faman syaa'a falyasum wa man syaa'a fala yasum atau falyuftir."
siapa yang ingin berpuasa di 10 Muharram silahkan, yang tidak pun tidak apa-apa. Maka berdasarkan sabda Rasulullah SAW, hukum puasa di 10 Muharram yang tadinya wajib kemudian berubah iltifat menjadi sunnah. Sunnah itu dalam usul fikih ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Dilaksanakan dapat pahala, tidak pun tidak apa-apa. Cuma tidak dapat pahala tentunya. Kemudian berlanjut sampai kemudian menjelang di akhir-akhir kenabian. Para sahabat mengajukan eksepsi kepada Rasulullah SAW. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau kami berpuasa hanya di 10 Muharram saja, bukankah kami menyerupai orang-orang Yahudi? Kemudian kata Nabi, lalu mau kalian apa? Para sahabat memberikan usul, ya Rasulullah, bolehkah kami berbeda, menyelisihi orang-orang Yahudi? Bagaimana caranya? Kami akan berpuasa 1 hari sebelumnya, berarti tanggal 9 Muharram. Kata Nabi, silahkan. Hanya saja Nabi tidak sempat berpuasa karena keburu wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama kemudian menyimpulkan bahwa pertama, sunnah berpuasa di tanggal 10 Muharram dan boleh ditambah dengan 9 Muharram. Mau 10-nya saja silahkan, dengan 9 juga silahkan, dan berpuasa gitu nanaon. Dan sebab hukumnya sunnah. Cuman kan sayang, 10 Muharram itu 1 tahun hanya 1 kali, Bu. Betul ya? Ya hanya 1 kali. Kalau kita tidak Allah memaksakan, ya lebar, kan? Kenapa? Keutamaannya Pak, yukafirus sana. Jadi puasa 10 Muharram itu memberikan kifarat, menghapuskan dosa 1 tahun. Sementara 9 Dzulhijjah atau hari Arafah itu yukafirus sanatain. Dia menghapuskan dosanya 2 tahun. Nah, oleh karena itu maka saya mengajak Bapak-bapak Ibu, nanti tolong sampaikan kepada keluarganya, sahabatnya untuk berpuasa, baik itu dan dimulai tanggal 9 Muharram atau Tasu'a ataupun 10 Muharram yaitu Asyura, yang pada pekan ini jatuh di hari Rabu dan Kamis. Nah, itu saja mungkin ya sebagai saling mengingatkan saja. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari kita lihat ya bagaimana doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah kita mengkaji kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau ini memiliki gelar 1 Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena nabi-nabi kelak itu lahir dari keturunan beliau termasuk kita gitu ya. Begitu juga beliau memiliki gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pertama yang Allah abadikan di dalam surah As-Saffat ayat 100. Doanya sangat simpel. Rabbi habli minas sholihin. Saya kira kita bisa menghafal ya, karena ini doanya sangat singkat. Kita baca, bahkan bagusnya Bapak Ibu ya, secara psikologi ketika kita memeluk anak, saya ingin tanya dulu, Pak suka meluk anak nggak Pak? Ya, Bu suka meluk anak nggak Bu? Walaupun anaknya sudah 50 tahun, ya, peluk anak kita, ya kan? Kapan lagi? Ketika kita memeluk anak kita, kemudian tempelkan ke ubun-ubun atau ke telinganya, lalu kita doa apa? Rabbi habli minas sholihin. Bahkan bagusnya pakai bahasa kita saja, selain dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa kita. Ya Allah, anugerahkanlah aku keturunan yang soleh. Atau mungkin kalau kita
mau mengembangkan dengan narasi yang lain, ya Allah jadikanlah anak saya ini, kalau perlu disebutkan namanya siapa? Hamba-Mu yang soleh dan solihah. Pertama, selain kita berdoa dengan bahasa Al-Quran, ya bahasa Arab ini, yang kedua dengan bahasa lokal, bahasa ibu kita, secara psikologi, insya Allah anak kita ini akan memiliki power ya, kekuatan, dorongan. Walaupun kadang-kadang anak kita pura-pura nggak dengar, walaupun anak kita kadang-kadang cuek saja gitu, tidak peduli dan sebagainya. Tetapi yakin Bapak Ibu bahwa doa kita kepada anak kita, ini kata Nabi bukan kata saya. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Ya, sekali lagi, doa orang tua kepada anaknya bagaikan, analogi ya, doa Nabi kepada umatnya. Makanya pertanyaannya, seberapa seringkah kita mendoakan anak-anak kita selain mendoakan diri kita tentunya. Nah, sehingga nanti bisa jadi perubahan itu pada anak kita itu mungkin satu hari ada yang langsung berubah, 2 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun baru berubah mungkin, 20 tahun baru berubah mungkin, gitu ya. Wah, doanya baru diijabah 20 tahun misalnya, gitu ya. Atau bahkan ternyata anak kita itu sangat soleh setelah kita sudah tidak ada, misalnya, gitu kan. Anak-anak kemudian berkumpul, mereka saudara-saudara kita berkumpul. Kenapa berkumpul? Ya, kita silaturahmi, kita bahas. Kita ini semuanya sudah berhaji nih. Cuman kita pikir-pikir, ayah ibu kita belum sempat berhaji karena dulu uangnya habis untuk mendidik kita, membiayai kita. Coba kita hajikan saja orang tua kita. Ayo siapa yang punya dana? Semuanya berembuk. Yuk kita hajikan ayah kita. Kata adiknya, saya akan menghajikan ibunya. Wah, ayah dan ibu sudah ada yang menghajikan 2. Kebetulan anaknya banyak, Pak. Ada 10 misalnya kan. Kalau begitu kita hajikan. Kebetulan kakek nenek kita juga belum sempat haji. Yuk kita hajikan dan sebagainya. Ya, ketika sudah habis misalnya, ya sudah, hajinya sudah beres. Orang tua kita dulu pernah mendengar ingin wakaf masjid katanya, gitu kan. Yuk siapa yang mewakaf atas nama kedua orang tua kita dan seterusnya. Kira-kira itulah bentuk salah satu ya, bentuk kesolehan keturunan kita sebagai apa? Akibat daripada doa orang tuanya. Jadi kita juga harus meyakini bahwa doa orang tua atau doa siapapun itu tidak akan sia-sia. Allah akan mendengar, hanya Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini doa kan simpel sekali. Hanya, ya Allah berikanlah aku keturunan yang soleh. Tidak kemudian, ya Allah berikanlah aku keturunan menjadi seorang jenderal misalnya ya. Ya Allah berikanlah aku keturunan yang pinter. Ya Allah berikanlah aku keturunan yang kaya raya. Ternyata tidak. Singkat sekali. Rabbi habli minas sholihin. Walaupun singkat, dalam ilmu mantik ini jamin mani. Apa jamin mani itu? Tercover semuanya. Kalaupun dia jenderal berbintang 4, maka jenderalnya jenderal yang soleh. Kalau dia menjadi pengacara yang soleh. Kalau dia menjadi profesornya yang soleh. Kalau dia menjadi insinyurnya yang soleh. Tidak toleh, lawan soleh itu toleh Pak kalau dalam bahasa Arab. Ya, soleh itu baik, pantas, layak. Kalau toleh itu tidak baik. Ya, kalau dia jadi insinyur, kemudian insinyurnya tidak soleh kan celaka. Ya, celakanya apa? Ya nanti jembatannya dimakan pas sama dia. Manusia kalau sudah rakus, ya lebih apa ya? Kalau dalam di akhir surah Al-A'raf itu balhum adal katanya. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya akal tapi tidak menggunakan akalnya dengan baik. Walahum udhunun la yasma'una biha. Punya telinga tapi telinganya tidak dipakai untuk mendengarkan yang baik. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran dan sebagainya. Balhum adal kata Al-Quran. Bahkan mereka itu lebih atah adal kalau bahasa Sunda ya.
Makanya itu dari bahasa Arab juga itu. Adol itu lebih sesat, lebih sasar, lebih lebih berbahaya dan sebagainya. Bahkan ulaika kal an'am, orang yang seperti itu bagaikan hewan ternak. Nauzubillah min dzalik. Makanya kan kita tidak pernah mendengar misalnya ada segerombolan sapi atau kambing menghabiskan ubi 1 hektar misalnya kan nggak ada itu sampai ke dalam-dalamnya, paling daunnya saja. Tapi kalau manusia sudah rakus, wah semuanya itu habis Pak. Ya, aspal habis, semen habis, dimakan itu, ya dikorupsi, ya, karena memang tomak atau tamak rakus. Bapak itu yang Allah muliakan, oleh karena itu mari kita amalkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini, karena memang ada juga perintah ya. Walladzi auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Jadi mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kata kuncinya sholeh. Kemudian Bapak Ibu setiap hari bukankah kita membaca surah Al-Fatihah dan di dalamnya ada doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah anugerahilah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Para ahli tafsir menyatakan atau menjelaskan jalan yang lurus itu secara umum ayat al-Islam, Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim selain yang umum? Maka Allah menjelaskan pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa yang Allah berikan nikmat? Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Ada ketemu ya? Ada 4 itu. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa, dan keempat ini sebaik-baik yang harus kita temani, akrabi dan sebagainya. Nabi sudah tidak ada. Kalau Nabi sudah tidak ada, maka penggantinya siapa? Ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, cuman kan ulama yang seperti apa? Al-Quran menjawab dalam surah Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama menurut Al-Quran adalah mereka yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak berani melanggar apa yang Allah larang dan sebagainya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kalau kita turunkan gitu ya, kalau orang biasa mungkin ya khauf itu takut juga, tapi kalau ustaz harus lebih takut. Tapi kalau ajengan harus lebih takut lagi, ulama harus lebih takut lagi dan sebagainya. Sehingga akhirnya seperti itu. Kalau kemudian ada ulama yang melanggar perintah Allah, itu bukan ulama tapi ulamna. Ulamna. Kalau ada ajengan melanggar perintah Allah, itu bukan ajengan, ajlengan. Kenapa? Ya karena manusia lah. Oh, apakah karena manusia kemudian boleh melanggar? Ya, tidak juga. Maka kata para ulama, kalau orang yang tahu lalu dia melanggar, maka hukumannya 2 kali lipat, Pak. Ya, hukuman biasa dan hukuman karena taunya, karena alimnya, maka dia harus dihukum 2 kali daripada orang biasa. Nah, itulah beratnya. Maka ulama harus khasyah kepada Allah, harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi kan para nabi, kemudian syuhada yang syahid ya, kemudian siddiqin orang yang benar lagi jujur. Nah, ini kejujuran yang sangat mahal sekarang ini. Kemudian terakhir ya orang-orang soleh. Nah, paling kita yang tersisa, bukan tersisa ya, yang paling mudah itu ya siddiqin dengan sholihin begitu. Siddiqin itu orang-orang yang benar lagi jujur. Sementara kejujuran itu kadang-kadang bisa dijual, ditukar dengan Indomie, ditukar dengan dolar, ditukar dengan apa gitu ya. Ini kan yang sudah repot. Kenapa? Karena hubud dunia, terlalu cinta dunia. Kalau sudah begitu ya repot nantinya.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekali lagi bahwa jujur itu mahal. Kadang orang itu berani tidak jujur, berani tidak bohong untuk demi menyelamatkan status kehormatannya, sehingga dia berbohong dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis arba'in yang dikumpulkan itu oleh Imam Nawawi, iyyakum wal kadiba. Redaksi yang lain, iyyaka wal kadiba, jauhi bohong. Kenapa? Karena secara psikologi satu kali kebohongan, kalau dia berbohong satu kali akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Bohongnya satu kali, tapi untuk mempertahankan kebohongan itu dia harus berbohong berkali-kali. Sementara kebohongan itu akan mengantarkan dia untuk berbuat dosa, dan dosa itu akan mengantarkan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu, mohon maaf jika anak kita jujur, misalnya jujur sudah menjatuhkan gelas, memecahkan gelas, hormatilah kejujurannya. Jadi kita harus menghormati kejujuran orang, gitu kan? Supaya apa? Supaya dia juga terus berani untuk jujur. Sebab ketika Bapak Ibu memarahi anak ketika dia jujur, suatu saat ketika dia berbuat salah tidak berani lagi jujur. Kenapa? Takut dimarahin. Karena takut dimarahin akhirnya berbohong. Kalau berbohong itu sudah dibiasakan sejak kecil, maka ketika dia sudah remaja dewasa akhirnya berbohong. Ya, berbohongnya macam-macam. Ketika ujian berbohong, niron, kan gitu ya. Akhirnya bikin ijazah juga berbohong, kan gitu. Kemudian banyak lah gitu ya. Akhirnya ya jadi tukang bohong. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu juga ada pengaruh daripada kita sebagai orang tua. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah oleh karena itu ketika kita ingin keturunan kita soleh, maka kita sebagai orang tua harus berusaha menjadi orang tua yang soleh, jangan yang salah, kan gitu. Tidak sedikit, mohon maaf, orang tua menginginkan anaknya soleh tapi tidak memberikan contoh. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya bukan anti rokok ya. Saya bergaul dengan ajengan Kiai Profesor Sokara Rokok gitu kan. Tapi saya kepada santri, apalagi yang menghafal Al-Quran, saya bilang janganlah gitu kan. Selain ada perdanya dan sebagainya yang tidak baik. Tapi kadang-kadang gini, di pesantren nggak boleh merokok, begitu pulang ke rumahnya kolok dan diberi rokok. Itu kan kontraproduktif gitu ya. Kita di pesantren nggak boleh karena memang di lingkungan pendidikan kan nggak boleh. Di rumah sakit umum kan nggak boleh, ada aturannya. Di bandara kan ada khusus perokok tuh. Kalau bapak ngerokok, maka sebagai bentuk dari penghormatan kan harus masuk ke tempat itu, khusus ashabul hudud gitu kan. Nah di situ gitu ya, memang tempatnya khusus. Tapi kadang-kadang ketika kita di pondok itu tidak boleh, begitu dia liburan, dikasih sama ayahnya, ya karena mungkin anaknya sudah SMA, sudah besar gitu ya, dikasih jatah. Nah, saya akhirnya berperang gitu kan. Saya memberikan doktrin kepada anak, ya kalian harus punya prinsip, ya kan? Walaupun orang tuamu yang memberikan atau siapapun, ya walaupun kiai yang memberikan, saya bilang jangan, gitu kan? Kan kamu tahu itu kan tidak bagus untuk kesehatan. Satu kali kau melakukan, akhirnya akan ketagihan dan seterusnya. Saya bilang daripada begitu minta saja uangnya, lalu uangnya ditabung buat umroh. Kira-kira gitu. Kalau memang dikasih jatah satu bungkus, uangnya saja Pak. Mau ngapain? Uangnya ditabungin. Kira-kira begitu. Nah itu, tapi kan tidak mudah ya Bapak Ibu, terus terang saja. Mendoktrin supaya anak punya prinsip. Ya, kadang-kadang sudah berhenti, ada yang nawarin, maupun gratis kan gitu ya, maupun gratis dan sebagainya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekali lagi ketika kita ingin anak kita soleh, maka kita sebagai orang tua harus berusaha untuk menjadi soleh. Salah satunya apa? Salah satunya ketika Bapak Ibu ke masjid, ajak anaknya kan gitu. Nah ini misalnya taruhlah kalau hari-hari biasa mungkin mempersiapkan sekolah, walaupun itu alasan saja kan sebetulnya Pak ya. Bapak Ibu hari Ahad
Misalnya subuh Ahad, bangunkan anak kita, bangunkan cucu kita, abringkeun ka masjid. Memang tidak mudah, ya kan? Kadang-kadang saya masih ingat ya, sudah anak bangun, kemudian kita ke bawah misalnya karena 2 lantai, tidur lagi. Itu berkali-kali. Akhirnya anaknya dipangku, Pak. Dipangku di wuduan, kan gitu. Masih lulumu dan sebagainya. Jadi memang sabarnya harus luar biasa. Di akhir surah Thaha itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." Saya kadang melihat kenapa ada wastabir 'alaiha. Wa'mur, perintahkanlah ahlaka, keluargamu. Keluarga berarti istri, anak, dan orang-orang yang ada dalam tanggungan kita di rumah itu. Jadi kalau di rumah itu ada adik kita, nah itu tanggung jawab kita. Di rumah kita itu ada supir, ada cleaning service, itu tanggung jawab kita. Jadi tidak hanya anak, gitu kan? Ada pegawai kita. Kalau mereka tidak sholat, kita yang berdosa. Karena kita yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita di rumah punya banyak, gitu kan? Punya banyak orang, ada pegawai dan sebagainya, maka yang disuruh sholat tidak hanya istri dan anak kita, ya, tapi juga supir kita, penjaga pintu, satpam, suruh sholat itu. Kenapa? Sebab ketika mereka tidak sholat lalu kita tahu dan kita biarkan, kita akan berdosa karena tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Oh, rupanya ini. Kenapa tidak dengan kata-kata wasbir tapi wastabir? Ternyata memang sholat itu berat. Di surah Al-Baqarah disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah ayat 45. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Wa innaha lakabiratun, dan ternyata sholat sabar itu lakabiratun, sangat-sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Allah jelaskan pada ayat 46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang meyakini, walaupun dzan itu 75% ya, bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekali lagi walaupun ini doanya sangat singkat, Rabbi habli minas sholihin, tetapi ini sungguh luar biasa. Kita lanjut ya. Doa selanjutnya yang kedua, yang Allah abadikan dalam surah Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa. Satu doanya, Rabbi ij'al hadzal balada aminah. Satu, ya Allah, ij'al, jadikanlah hadzal balada, negeri ini. Dalam tafsir yang dimaksud dengan hadzal balada itu ya Mekah. Ya, aminah, aminah itu aman. Dan terbukti bahwa ya di Mekah itu aman, gitu kan. Walaupun ada beberapa tragedi tahun 79 pernah dikepung, tapi yang kepung ya kira-kira saudara-saudaranya sendirilah, sesama umat Islam kira-kira gitu ya, karena berbeda politik gitu ya dan sebagainya. Pernah memang terjadi pertumpahan darah ditembakin di dalam Masjidil Haram gitu ya, tapi tidak terlalu banyak. Nah, Bapak yang Ibu dan Ibu yang Allah muliakan, tetapi sejak Nabi Ibrahim alaihissalam ya sekitar 2000 sebelum Masehi ya sampai kemudian sekarang relatif Mekah itu aman. Kemudian wajibni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Artinya dijauhkan dari kesyirikan. Termasuk kita juga sama. Ya Allah, jauhkanlah aku, jauhkanlah keluargaku, anak-anakku, keturunanku dari perbuatan syirik. Intinya itu. Kenapa? Karena perbuatan syirik itu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang lain masih bisa diampuni. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa lain selain syirik. Makanya kan suatu saat ada sahabat ya,
sahabat ini ya suka berbuat dosa, entah dosa mencuri, entah dosa ghibah, entah dosa minum arak, mabuk, atau dosa yang lainnya. Tetapi paling tidak sahabat ini berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku sholat? Kata Nabi, ya sholat saja. Tapi aku masih senang berbuat dosa ini. Kata Nabi, sholat jangan kau pernah tinggalkan, tapi kau berusaha supaya kau bisa menjauhi apa yang Allah larang. Tapi walaupun demikian, walaupun kau masih suka mengerjakan dosa, maka kau tidak boleh meninggalkan sholat. Barangkali dengan sholat-sholatmu yang banyak itu, maka dosa-dosamu kemudian sedikit-sedikit kau akan menjauhi dosa-dosa tersebut, sehingga kau tidak lagi melakukan dosa itu dan sebagainya. Nah ini di antara sabda Rasulullah SAW bahwa sholat itu jangan pernah ditinggalkan. Yang kedua, barangkali dengan sholat yang sering itu, maka perbuatan keji dan munkar itu dapat dihindari atau diminimalisir sedikit demi sedikit. Kadang-kadang ada orang yang kesulitan gitu ya, karena sudah terbiasa dan sebagainya. Walaupun dirinya sadar bahwa itu berdosa, bahwa menggunjing itu dosa, tapi kadang-kadang mulutnya tidak mau diam dan sebagainya. Mungkin karena kebiasaan juga, maka kebiasaan yang jelek harus dihapus dengan kebiasaan yang baik. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kita berbuat dosa, segeralah berbuat baik, supaya dosa tersebut ditutupi dengan kebaikan-kebaikan itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini doa yang kedua berkaitan mendoakan negeri ya, yaitu mendoakan Mekah supaya aman, kemudian juga mendoakan dirinya dan keturunannya dari menyembah berhala atau dari perbuatan syirik. Kemudian yang ketiga, doa Nabi Ibrahim alaihissalam di surah Ibrahim ayat 40-41. Ini pertama doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan sholat dan juga keturunanku. Ini unik ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau berdoa tidak hanya untuk dirinya sendiri, mesti anaknya, keluarganya itu diikutkan dalam doa itu. Selalu begitu. Dari awal ya, kemudian yang kedua, termasuk ini yang ketiga. Jadi tidak hanya Rabbi ja'alni ya, tapi ada wa min dzurriyyati. Kalau tadi kan wa baniyya ya. Kalau wa min dzurriyyati ini sudah umum ya, keturunan termasuk kita ya. Kita kan dari jalur Ismail alaihissalam misalnya ya, artinya sudah didoakan oleh beliau. Nah, doa khusus ini ya untuk senantiasa mendirikan sholat, ini kan seolah-olah memang kekhususan supaya istiqomah di dalam sholat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab di akhirat kelak itu adalah sholat. Fa in saluhat sholatuhu saluhat sa'iru a'malihi. Jika sholatnya baik, maka amal-amal yang lain pun akan baik. Wa in fasadatis sholat, jika sholatnya rusak, maka amal-amal yang lain juga akan rusak. Oleh karena itu, pantas kalau kemudian Rasulullah SAW berpesan, muru auladakum bis sholat wa huwa sab'u sinin. Ajarkan putra-putrimu sholat ketika umur 7 tahun. 10 tahun tidak mau sholat, kata Nabi, fadribuhum, pukul. Tapi pukulnya ghairu mubarrah, yang tidak berbekas, yang tidak mengeluarkan darah, anu teu potong tulangna, kira-kira begitu. Nah, itu ghairu mubarrah itu ada dalam syarat, gitu kan? Dan kadang-kadang kan kalau Bapak Ibu lihat secara harfiah letterlet ya, pukul, berarti boleh mukul anak gitu ya. Bahkan dalam surah An-Nisa kan kalau istri kita nusyuz, fa'idhuhunna, kasih nasihat dulu, wahjuruhunna fil madhaji, pisah ranjang, bukan pisah rumah ya, pisah ranjang, bukan pisah kamar. Mentang-mentang kamarnya banyak, pisah kamar Pak, lupa saya ada ya. Padahal bukan pisah rumah, bukan pisah kamar, pisah ranjang. Berarti kalau pisah ranjang ya masih satu kamar gitu. Makanya bagusnya ranjangnya dua tingkat. Namun terpundung tak digelar kahandapan itu wancina penting
tiris ya, tambah sahanuani turun sahanuani naik kan gitu. Nah, itu apa namanya, kalau pisah ranjang masih tidak, wadribuhunna, pukul istri kita. Waduh, ini bertentangan dengan undang-undang KDRT nih gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita ini andragogi gitu ya, pendidikan orang dewasa. Para ulama jauh hari sudah menjelaskan yang dimaksud dipukul itu goer mubaroh. Goer mubaroh itu yang tidak melukai, bahkan tidak berbekas. Tidak berbekas mah ngageleng oke henteu Pak, gitu kan? Ngageleng wae henteu. Jadi di otopsi ge moal aya. Bahkan kalau kita kembangkan gimana memukulnya, ya pukul saja. Kalau istri kita nusuk, pukul Pak, pakai emas 2 gram gitu kan? Ya pakai dolar 200 dolar. Insya Allah jempling lah. Bapak Ibu-ibu yang Allah muliakan, sekali lagi, kenapa sholat? Karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau 7 tahun anak kita disuruh untuk sholat, artinya diajarkan mulai dari sunnah sholat atau syarat ya, syarat sholat, rukun sholat, sunnah sholat yang membatalkan sholat dan sebagainya. Berarti sebetulnya kan sebelum sholat itu harus bersuci dulu, harus wudu dulu. Maka sebelum umur 7 tahun anak kita harus diajarkan wudu, ya kan? Kalau diajarkan wudu berarti anak kita sebelum 7 tahun harus diajarkan bersuci. Bagaimana kemudian membersihkan air kencingnya, kan gitu ya, bebeknya dan sebagainya, supaya ketika dia kencing, air kencingnya tidak ucrat-acrat ke celana. Itu harus diajarkan. Pertanyaannya, sudahkah kita sebagai orang tua mengajarkan anak bebersih dari air kencing? Mangga diwala di mana-mana nyanyilah. Mumpung urang masih dulu tene, belum ada kata terlambat, ajarkan Bapak Ibu supaya kita nanti di akhirat lepas. Ya, kita sudah mengajarkan anak-anak kita. Jadi jangan sampai begini, mohon maaf Bapak Ibu. Da abdi mah atas mencayakeun ka majelis taklim, ka masjid, ka madrasah. Iya. Tetapi bukankah pendidikan itu tanggung jawab kita sebagai orang tua? Dan anak kita sebetulnya tidak disekolahkan pun, asal Bapak Ibu bisa mendidik di rumah jadi sebetulnya. Masalahnya Bapak Ibu sibuk bekerja. Kemudian ketika sibuk bekerja, Bapak Ibu kan selalu bilang, Bapak teh angkat sebelum subuh, ya qobla subuh kan gitu. Qobla subuh itu melaan anak kan selalu gitu Pak. Kita bilang ke anak-anak, kita melaan budak gitu kan, jam biaya dan sebagainya, selalu begitu. Ya, tetapi ya itu hanya biaya saja. Sementara anak kita butuh perhatian, butuh komunikasi, butuh dialog, dan kita juga butuh ngecek apakah wudhu anak kita ini sudah benar, apakah sholat anak kita sudah benar, apakah anak kita sudah bisa bersuci dengan benar dan sebagainya. Itu harus dicek. Yang kadang-kadang mohon maaf kita seringkali menganggap remeh, jeung males we gitu kan. Dan saya guru agama, dan sudah ada ustaz dan sebagainya. Kita terlalu percaya gitu ya. Ya, sangat percaya kepada guru-guru di sekolah atau di madrasah dan sebagainya. Padahal kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengecek itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian doa yang kedua, Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doaku. Dari berbagai doa ada wa taqabbal doa. Kemudian yang ketiga, nah ini yang luar biasa juga, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku. Bayangkan. Kemudian yang ketiga, ampunilah orang-orang beriman di hari perhitungan. Jadi beliau berdoa tidak hanya untuk dirinya sendiri, tidak hanya untuk anak-anaknya, tapi juga keturunan. Keturunan itu berarti kan cucunya, terus aja ke bawah, ya termasuk kita semua. Bahkan di sini ada walil mu'minina, juga ampunilah orang-orang beriman di hari perhitungan. Yauma yaqumul hisab. Ini doa ini kalau saya suka baca ketika tawaf ya Bapak Ibu. Kalau tawaf kan doanya apa saja, nggak ada doa khusus kecuali antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad.
yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga di dalam istighfar saja Bapak Ibu, kan ada istighfar yang panjang ya. Di antara ciri orang beriman dan bertakwa, dia bangun di keheningan malam sepertiga terakhir di waktu sahur lalu sujud beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya banyak. Di surah Ali Imran misalnya wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka curhat, mengeluh, mengadu, semuanya dikeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujudnya. Mereka pun menangis, mereka pun menyesali, dan mereka takut kalau Allah murka kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah oleh karena itu dalam istighfar itu ada istighfar yang pendek, astagfirullahaladzim cukup. Kalau mau ditambah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi misalnya, atau mau menyebutkan orang tua kita, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali masyayikhina, guru-guru disebutkan, wali ikhwanina wali akhwatina wali jaddina wali jaddatina wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah. 12 Pak disebutkan, akhi, nini, emang, semuanya disebutkan itu ya, yang istighfar panjang itu. Terakhir ditutup dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan seterusnya. Dan istighfar para nabi itu kan beda-beda itu. Nabi Adam istighfarnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pak, Ibu, Nabi Adam dosanya apa? Ngambil buah kuldi. Dosanya hanya itu, tapi baca istighfarnya Rabbana zalamna itu 100 tahun. 100 tahun untuk menghapus dosa ngambil buah kuldi. Doa Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah, seandainya Yunus tidak membaca istighfar itu, akan aku biarkan dia di dalam perut ikan sampai yaumul kiamah nanti. Maka ada yang memiliki keyakinan ikan nun itu masih ada. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu beberapa istighfar para nabi. Ya, kalau istighfar kita, nabi kita ya saya istighfarnya tadi Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Lanjut lagi sedikit lagi. Surah Al-Baqarah 126. Wa idqala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadza baladan aminan. Ini sama dengan surah Ibrahim tadi. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, Mekah. Nah, ada tambahan nih, warzuq ahlahu minas samarati, dan berilah penduduknya rezeki dari buah-buahan. Buah naon wae aya padahal tangkalna teu aya, Pak. Betul Pak ya? Tarasi wae aya. Buah-buahan ada, tangkalnya tidak ada. Tapi buah-buahan ada, kan begitu. Ini doa luar biasa. Walaupun Bapak Ibu ngebon kan bisa di rumah tetap ada 5 misalnya, ada apa? Inap anggur gitu ya. Ada ya, buah-buahannya ada. Ini salah satu dari hikmah atau berkah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Warzuq ahlahu minas samarati, berikanlah penduduknya rezeki dari buah-buahan. Ternyata buah-buahnya banyak. Bahkan orang hajian itu kadang-kadang sama yang hajian dikumpulkan, Pak. Apel, rata-rata kan jeruk, kalau nggak jeruk apel gitu kan. Sampai penuh, dilemen nggak kemakan itu, mubadir gitu ya. Akhirnya mubadir juga kalau tidak kemakan. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, yakni orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir di antara mereka. Nah, berdasarkan doa ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa satu, kita tidak boleh egois, hanya mendoakan diri kita saja. Maka doakanlah anak kita, doakanlah istri kita, kan gitu ya. Jadi kalau kita minta soleh, istri kita minta disolehkan, kan gitu. Anak kita juga soleh solehah, keturunan kita, gitu kan. Kalau saya ya insya Allah lah berusaha untuk istiqomah, tidak hanya orang tua, ya kakek nenek yang sudah tidak ada,
saya doakan juga minimal ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa'akrim nuzulahum, karena mereka butuh doa kita. Jadi apa namanya, ya kan Bapak Ibu, mohon maaf sedikit saja, ketika kita sholat mayit, ya mayit kan sudah jadi mayit kan, kira-kira gitu. Lalu kita kalau misalnya kan ada perbedaan pendapat nepinte kan gitu, ya yang paling dekat saja Bapak Ibu menyolatkan, kan sudah jadi mayit. Lalu kita berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu syariatnya. Nah, apa bedanya ketika mereka, orang tua kita atau siapapun sudah tidak ada bertahun-tahun, lalu kita mendoakan juga dengan doa yang sama, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi, sama saja, mereka juga sudah di alam yang lain kan gitu. Nah, kira-kira seperti itulah. Dan ini juga diberikan contoh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan doa yang tadi, ya ini ya, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Maka kalau kita sayang kepada orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah tiada, rajin-rajinlah kita mendoakan mereka. Kalau ingin doanya di dalam Al-Quran, ya inilah doanya, kira-kira begitu. Kalau dalam hadis, ya Allahumma ighfir lahum dan sebagainya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah yang bisa saya sampaikan. Sudah ini ya, sudah jam 6, sudah syuruk. Sekali lagi mudah-mudahan kita ini senantiasa Allah anugerahkan bimbingan untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah, istiqomah di dalam berzikir, istiqomah dalam bekerja juga ibadah, istiqomah dalam belajar dan sebagainya, sehingga di dalam hati kita Allah anugerahkan qanaah. Qanaah itu ar-ridho bi qismatillah, senantiasa ridho dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Kemudian insya Allah Sabtu depan muaskar ya, muaskar itu kilatan, kita sudah mulai. Barangkali Bapak Ibu ada putra putrinya atau cucunya atau tetangganya yang mau latihan mandiri hanya 7 hari gitu ya, tanpa HP ya, tanpa HP jelas ya sholat berjamaah dan sebagainya, permainan tradisional kita adakan, berkuda juga sama, paling tidak walaupun hanya 7 hari ya adalah bekas-bekasnya. Itu saja mungkin, terima kasih banyak, semoga sehat selalu dan tidak lupa bahagia. Para orang beriman itu mesti bahagia gitu kan, dengan sholat dan sebagainya. Benar hakikatnya dari Allah, salah dan khilafan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.